Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan meskipun hanya sebatas via video seperti ini ya, tanpa bisa tatap muka langsung. Tapi tak mengapa kita masih bisa menyampaikan pelajaran yang akan kita sampaikan di kelas nanti. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, video ini dibuat untuk membantu pembelajaran kita di dalam sekolah SMPNU Putri Nawakartika dalam pelajaran tafsir. Kali ini langsung saja, maaf kalau ada beberapa kata-kata yang salah nanti jika saya sampaikan, dan kita langsung saja mulai pelajarannya, yaitu di dalam tafsirnya. Kita buka kitab kalian di halaman 2. Pada ayat ini melanjutkan dari ayat yang kemarin, tapi berpindah tema ya. Ini merupakan ayat keempat dari kitab yang diajarkan di SMPNU Putri Nawakartika. Jadi bagi teman-teman yang melihat video ini yang bukan berasal dari SMPNU Putri Nawakartika, saya perkenalkan bahwa SMP ini meskipun labelnya SMP, tapi di dalamnya banyak sekali pelajaran agama yang bisa kita pelajari, di antaranya tafsir. Nah, tafsirnya ini berisi tentang ayat-ayat yang secara langsung dipilih yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kebetulan ayat yang akan kita baca ini nanti berbicara tentang makanan. Apa sih yang berkaitan dengan makanan itu? Kita langsung baca. Kali ini kita membaca surat Al-Baqarah ayat 168. Tentunya sebelum kita ini kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi al-ayah. Siap-siap kita maknani bersama. Ya ayyuhan nasu, hi eling-eling manusa. Eling-eling manusa. Jadi ayat ini diawali dengan kata-kata wahai sekalian manusia, seluruh manusia, termasuk dari kita manusia bukan? Nah, kita, teman-teman kita yang mendengarkan, yang melihat video ini tentu semuanya manusia, baik itu Islam maupun non-Muslim.
masuk dalam kategori yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu. Ini juga menjadi ciri bahwa kalau ada ayat kok diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas, tidak menyebutkan kata-kata iman atau semacam ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka yang diawali dengan wahai sekalian manusia ini, ayat tersebut diturunkan di kota Makkah yang pada saat itu manusia di sana belum semuanya beriman. Jadi yang diajak bicara adalah semuanya, baik yang muslim maupun non-muslim. Ayat ini termasuk ayat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Buktinya diawali dengan kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi, kulu mangano siro kabeh. Kita disuruh untuk makan, mangano siro kabeh. Siapa yang gak mau disuruh makan? Nah, pasti mau, apalagi kalau makanannya sedap, lezat, dan makanan yang menjadi favorit kita. Disuruh makan, ya langsung saja mau. Okay. Allah menyuruh kita untuk memakan. Apa yang disuruh memakan? Mimma, sangking barang. Atau mimma sangking perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Kang tetep ing dalem bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia, baik yang Islam, kafir, agamanya Kristen, tidak menyembah Allah, semuanya disuruh mengeksploitasi seluruh yang ada di bumi ini, bukan hanya yang di dalam, di atas pun, yang di udara pun disuruh Allah untuk memanfaatkannya. Tapi dengan syarat, ada dua syarat yang disebutkan di sini. Kalian kok boleh memakan apapun. Apapun itu yang kalian makan, dengan syarat halalan thayyiba. Yang pertama adalah halalan. Hale halal. Makanan yang kita makan, apapun itu, yang pertama disyaratkan harus yang halal. Pasti semua sudah tahu ya yang halal itu yang bagaimana, yang haram itu yang gimana. Tentunya yang halal di sini adalah yang halal menurut syariat agama Islam. Karena pasti masing-masing agama punya kriteria halal tersendiri. Tapi yang dimaksud di sini halal yang menurut agama Islam. Contohnya apa? Yang halal. Makanan favorit kalian apa? Ayo. Apa ya? Kalau saya itu sukanya ayam geprek, apalagi ayam geprek buatan salah satu guru dari SMP ini, ya, itu favorit dari saya gitu. Lagi apa? Nasgor, itu semuanya halal. Apalagi sate kambing, ya, itu halal. Tapi halal tersebut masih kurang syaratnya. Jadi halal yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, halal dari segi barangnya. Itu sudah halal. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Banyak sekali di antara kita barangnya halal. Oh, nasi nyata-nyata halal. Oh, sate halal. Tapi
mereka lupa, mereka menggampangkan, mereka menyepelekan cara mendapatkannya. Betul enggak? Bahkan di pondok pun seperti itu. Teman-teman kita yang di pondok tidak lepas dari hal tersebut. Bahkan mungkin sering ya melakukannya. Contohnya di pondok itu di sini, kalau di SMP ada pondok pesantren putri yang khusus menghafalkan Al-Quran. Itu kalau makannya bareng-bareng, ambil lauk sendiri, nasi sendiri. Tapi masing-masing sudah diberi jatah satu-satu. Nah, itu makanannya halal, tapi bisa jadi haram jika mereka kok jatahnya satu malah ambil 10 misal. Ambil 2, satu ambil 2 milik temannya tanpa izin dari teman tersebut. Nah, itu cara mendapatkan yang ilegal menurut agama Islam. Maka makanan tersebut pun yang tadinya berstatus halal berpindah haluan 180 derajat menjadi haram. Karena apa? Karena cara mendapatkannya yang ilegal, dilarang agama. Itu yang pertama, makanan yang kita makan harus berstatus halal. Halal dari segi barangnya sendiri itu sudah halal, maupun halal dari cara mendapatkannya. Thayyibah, selain halal, makanan yang kalian makan juga harus berstatus thayyiban. Saya anani hale suci atau hale enak. Hale enak. Loh, kok bisa enak, Pak? Enak ini kategorinya pas dengan kondisi tubuh kita. Jadi ada makanan yang ternyata memang enak, tapi tidak pas dengan sesuai kondisi dari tubuh kita. Itu juga dilarang agama. Makan es itu boleh-boleh saja, guys. Siang-siang panas minum es. Tapi bagi mereka yang punya amandel yang parah atau sering sakit mah, kalau minum es langsung berefek pada tubuhnya, masuk rumah sakit, maka es bagi dia itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kalau dia melakukannya akan membahayakan dirinya. Jadi yang pertama halal, yang kedua harus thayyiban. Loh, kenapa sih kok harus halal, Pak? Ciri-ciri orang yang sering memakan perkara halal itu bisa diketahui dari perilakunya, okay? Orang yang sering mengkonsumsi hal-hal yang haram, yang dilarang agama, itu paling tidak bisa dilihat dari sikapnya. Mungkin sulit untuk dikasih tahu untuk melakukan kebaikan, dia ngeyel, malas beribadah, malas belajar, dan malas melakukan dan menuruti orang tua. Itu termasuk dari hal-hal yang diakibatkan dari dia memakan perkara yang haram. Mungkin dia gak sadar kalau memakan perkara haram. Yang berpotensi tinggi yaitu orang tua mereka. Entah mencari duitnya itu dari cara dengan apa, kecampuran perkara haram, kemudian diberikan kepada anaknya nggak tahu apa-apa. Nah, itu juga berimbas pada dirinya. Tanpa sepengetahuan anak tersebut, diam-diam dia mengkonsumsi perkara yang haram, maka berefek pada dirinya, malas ibadah, malas belajar, dan sebagainya.
Wala tattabi'u lan ojo anut sira kabeh. Wala tattabi'u lan ojo anut sira kabeh khutuwati syaiton ing pira-pira dalane setan. Khutuwati syaitoni ing pira-pira dalane setan. Selain diperintahkan untuk memakan perkara yang halal dan baik bagi tubuh kita, ayat ini juga melarang. Tadi memerintahkan, sekarang melarang. Nah, jadi satu ayat ada yang memerintahkan, di sisi lain juga melarang. Diperintahkan memakan hal yang halal dan baik, dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Masya Allah ya. Kita setiap hari itu harus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. Setiap kali melakukan sesuatu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena bagaimanapun juga kita manusia biasa, pasti tidak bisa selamanya membendung godaan syaitan. Karena apa? Syaitan itu sampai hari kiamat tiba dia sudah dicap selamanya akan mencoba mencari bala tentaranya, yaitu manusia yang mudah untuk digoda, untuk dijadikan anak buahnya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu saktemene syaitan. Innahu saktemene syaitan. Lakum keduwe sira kabeh. Lakum keduwe sira kabeh. Aduun iku musuh. Iku musuh mubinun kang jelas. Innahu satamene syaitan lakum keduwe sira kabeh. Aduun iku musuh mubinun kang jelas. Sungguh sudah nyata bahwa syaitan itu benar-benar adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tapi sulit dibedakan entah itu bisikan syaitan atau yang lain. Sering kita tidak menyadarinya. Syaitan itu merayu kita dari hal-hal yang sekecil yang tidak kita sadari. Perlahan-lahan, dengan halus, dengan rayuan. Pertama dia menyuruh kita untuk bermalas-malasan, mungkin malas mengerjakan sesuatu pada saat waktunya sholat. Bermalas-malasan, nanti masih ada waktu yang banyak. Masih dirayu terus sampai dia benar-benar mengikuti ajaran setan dan akhirnya tidak melakukan sholat. Itu contoh sesuatu yang dilakukan setan. Dan masih banyak hal lagi. Tentu kita masih harus meminta pertolongan kepada Allah setiap saat agar dijauhkan dari yang namanya godaan syaitan. Kesimpulannya, jadi ayat yang berada di surat Al-Baqarah ini ke 168 ada satu perintah dan satu larangan. Yang pertama, perintah untuk mengkonsumsi perkara yang halal dan baik. Halal dari segi barang tersebut sudah dinyatakan halal, dan halal dari segi cara mendapatkannya. Yang kedua, baik bagi tubuh kita, tidak berefek
merusak tubuh kita. Jadi harus diperhatikan temenanan. Karena kewajiban kita adalah merawat dan menjaga kesehatan tubuh kita. Itu wajib. Larangan yang ada di ayat ini yaitu untuk larangan mengikuti ajaran syaitan. Setan yang terkutuk, setan yang kita tahu semua bagaimana sikapnya, itu harus dijauhi. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita ini. Bagi teman-teman yang merasa ada yang perlu ditanyakan atau ingin memberikan kritikan, komen tentang apa yang saya sampaikan tadi, Pak kurang ini, ada yang perlu dikoreksi dari segi makna, dari segi keterangan, saya mohon untuk dicantumkan di kolom komentar. Karena apa, saya juga masih butuh bantuan dari teman-teman agar bisa menjadi lebih baik. Di sini posisinya kita belajar bersama, nggak ada batasan di antara kita. Oke. Itu saja. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.